Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Wati. Iya, ketemu lagi nih kayaknya nggak tahu nih dari mana ini. Sepertinya ada acara ya Bu ya. Iya, biasa Mbak, kalau kami itu sering didisposisi untuk mengikuti rapat di dinas terkait dengan menikah persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan April. Ini tadi diminta untuk percepatannya gitu Mbak. Ini oleh-olehnya apa ini kalau rapat itu berarti oleh-oleh? Banyak banget Mbak, karena kegiatan yang ada di BPTP di bulan April ini cukup banyak ternyata. Jadi yang pertama yang kalau boleh saya sampaikan ya, boleh lah, biar kita juga berbagi informasi dapat oleh-oleh ini. Yang akan kita laksanakan di bulan April ini terutama kita fokusnya nanti adalah BIMTEK pencegahan dan penanganan OPT. BIMTEK ini kan apa Bu? BIMTEK itu bimbingan teknis. Oh, bimbingan teknis. Yang akan dilakukan kepada para petani. Nah, BIMTEK ini nanti kalau di bulan April itu akan dilaksanakan di kurang lebih 14 lokasi Mbak, yang tersebar di 4 kabupaten maupun kota. Itu beda-beda kelompok Bu? Beda Mbak, dan itu komoditasnya juga berbeda-beda. Kalau untuk bulan April ini terutama untuk komoditas padi dan juga jagung. Kalau untuk padi itu nanti BIMTEK pengendalian untuk OPT tikus. Kemudian nanti untuk penggerek batang padi, untuk wereng batang coklat, kemudian untuk keong mas, kemudian juga untuk BLB maupun BLAS, dan juga kalau untuk jagung itu terutama untuk BIMTEK pengendalian OPT UGF, ulat gerayak frugiperda. Ya, berarti banyak sekali ya OPT-nya Ibu. Banyak Mbak. Jadi kok BIMTEK ini bentuknya seperti apa Bu begitu ya? Jadi nanti akan dilakukan bimbingan teknis oleh narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nah, terus kemudian nanti juga akan ada praktek pengendalian yang akan didampingi oleh instruktur yang juga sudah ahli di bidangnya. Berarti ada narasumbernya, ada informasinya, ada ilmunya, ada prakteknya. Betul Mbak. Nah, makanya fasilitasinya salah satunya untuk BIMTEK ini adalah pemberian bahan praktek. Jadi nanti ketika BIMTEK nanti ada istilahnya pemberian informasi pengetahuan dari narasumber, kemudian ada prakteknya, kemudian nanti dari praktek itu akan didampingi oleh instruktur yang kita libatkan teman-teman dari Regu Perlindungan Tanaman. Kemudian nanti paketan dari BIMTEK itu di hari berikutnya itu akan dilaksanakan gerakan pengendalian OPT. Gerakan pengendalian OPT. Nah, itu gerakan pengendalian OPT sama dengan topiknya tadi yang bimbingan teknis Bu. Kalau misalnya tikus ya tikus gitu. Jadi untuk sasaran atau target OPT-nya itu sama dengan BIMTEK. Jadi kenapa kok kita melakukan kegiatan gerdal? Ya itu betul saja untuk mengatasi serangan OPT yang ada di lokasi tersebut. Dan itu dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian nanti dalam hamparan yang cukup luas, dan kemudian juga nanti berkelanjutan. Jadi tidak hanya ketika itu difasilitasi dilaksanakan, tetapi juga akan dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang, terutama nanti mengikuti dari hasil pengamatan dari petugas POPT. Jadi ada BIMTEK, nah ini mungkin kalau tadi selain ada gerakan pengendalian ada BIMTEK, mungkin ada lagi mungkin yang dilakukan. Jadi kalau gitu ya. gerdal itu tidak hanya yang paketan dengan BIMTEK, nanti gerdal-gerdal yang lain misalnya dari kelompok-kelompok tani itu pengen mengajukan, kita juga bisa, kita juga ada pelayanan gerdal di luar yang paketan BIMTEK. Jadi monggo ketika nanti memang di lahan kelompok meniko terserang suatu hama atau penyakit, itu nanti bisa mengajukan kegiatan gerakan pengendalian kepada BPTP, dan itu nanti bisa melalui petugas POPT karena memang persyaratannya harus dengan rekomendasi petugas POPT. Ada syaratnya ya. Betul, syarat dan ketentuan berlaku Mbak. Nah kemudian nanti kami juga menyediakan layanan bahan pengendalian OPT. Diberikan pripun gratis apa gratis harus bayar atau gimana? Selama persediaan masih ada. Ada catatannya. Jadi syaratnya selama persediaan masih ada dan juga
nanti ada pengajuan dari kelompok tani yang mana juga dilampiri dengan surat rekomendasi dari petugas POPT. Jadi kalau bahan-bahan yang tersedia di gudang di stok yang ada di gudang saat ini itu terutama adalah insektisida kimia untuk menika OPT WBC, kemudian juga ada untuk penggerek batang padi, kemudian ada juga pestisida untuk pengendalian BLB, kemudian untuk ulat graya. Nah, kemudian juga kami menyediakan pestisida yang non kimia ada juga yang non kimia. Pestisida hayati itu di kami juga ada. Nanti wujudnya ada pestisida hayati atau biologi maupun pestisida nabati. Nah, itu monggo nanti ketika kelompok tani memang membutuhkan itu kami siap membantu untuk menyediakan bahan pengendalian. Begitu tadi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Betul, dan itu gratis gitu. Iya, Mbak. Nah, tadi kalau mungkin disampaikan ya ada BIMTEP, ada gerakan pengandian, baik yang kemudian tadi fasilitasi gitu ya, anggarkan lah bahasanya kayak gitu, dengan yang kemudian yang lainnya yang insidental bahasanya itu mungkin Bu? Ada yang lainnya mungkin kegiatan-kegiatan Jadi kalau gerakan pengendalian selain yang BIMTEK itu kita juga sudah ada gerakan pengendalian yang difasilitasi dari APBN. Jadi memang ada sinergisme Mbak ini. Jadi pengendalian itu tidak akan berhasil ketika hanya dilaksanakan oleh provinsi saja atau dinas kabupaten saja atau mungkin oleh kelompok tani saja. Tetapi memang harus ada sinergi antara kelompok tani, kemudian pemerintah setempatnya ya, mungkin kalurahan, kemudian Kapanewon, kemudian dinas pertanian kabupaten, dinas pertanian provinsi maupun pusat. Nah, ini memang kita selalu berkolaborasi atau bersinergi dengan semua pihak. Nah, kebetulan ini kita sudah mendapatkan alokasi juga gerakan pengendalian dari APBN tanaman pangan, sehingga nanti bisa diakses oleh kelompok tani juga. Jadi kalau yang akan dilaksanakan meniko ada gerdal untuk OPT tikus. Tikus lagi ini. Betul, kemudian penggerek batang. Kemudian meniko BLB. Kalau tikus itu yang sudah mengajukan itu ada di Pandak, Mbak. Kemudian yang penggerek batang itu di Pengase. Tikus itu ada juga di Nanggulan, Mbak. Kemudian menikah di Jetes juga ada. Betul. Ternyata memang serangan tikus sudah cukup sudah cukup merata. Jadi memang ini banyak menikah kebanyakan yang mengajukan ke kami itu adalah tikus untuk saat ini. Jadi di bulan April ini ternyata kegiatan BPTP luar biasa. Betul, Mbak. Ada lagi, Mbak. Ada lagi. Kita juga ada fasilitasi BBM atau bahan bakar minyak untuk pompanisasi dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim. Jadi kan ini sudah diinformasikan dari BMKG ya, Mbak bahwasanya nanti akan ada Mbak El Nino. Nah, ini kan memang kita juga harus waspada dan bersiap-siap. Makanya lah ini juga kami sampaikan kepada petugas untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tani yang memang sekiranya membutuhkan fasilitasi BBM pompanisasi untuk lahan-lahan yang memang terdampak kekeringan. Itu kami persilahkan. Artinya memang di situ juga harus ada persyaratannya. Persyaratannya itu memang ada sumber air terdekat. Karena kalau tidak ada sumber air terdekat percuma. Jadi memang harus ada sumber air terdekat. Nah, ini juga kami berikan secara gratis. Luar biasa. Gerakan milenial untuk hama penyakit ada juga untuk menanggulangi dampak kekeringan atau dampak perubahan iklim. Nah, kemudian Mbak mungkin juga kami sampaikan bahwasanya untuk mendekatkan bahan pengendalian di tingkat petani itu kami juga melakukan perbanyakan agensia pengendali hayati atau pestisida biologi di kelompok-kelompok tani yang ada di perwakilan masing-masing kabupaten. Jadi supaya supaya nanti ketika memang mereka membutuhkan itu bisa tersedia istilahnya
dekat ya, didekatkan dengan petani-petani. Mudah mendapatkannya. Betul, dan ini juga dalam rangka pemberdayaan kelompok pengembang APH juga. Ada juga kelompok itu? Iya, ada Mbak, di BPTP ini banyak petani-petani pengembang APH yang memang harus selalu kita ajak kerjasama, selalu kita dampingi dan selalu kita bina supaya mereka selalu semangat untuk bergerak di dalam pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Berarti komplet ya di BPTP itu ya. Komplet dari mulai fasilitasinya, kemudian sarananya ada semuanya. Iya, betul Mbak. Lah nanti pendampingan itu biasanya dilakukan oleh teman-teman kami yang ada di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman. Nah, kemudian juga di kami ada di BPTP ini ada Mbak, pengujian residu pestisida. Itu punya residu itu. Nah, itu memang biasanya juga kelompok bisa mengajukan ya kepada Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian. Mereka bisa mengirimkan sampel tanamannya, kemudian nanti akan diuji residu pestisidanya itu seperti apa sehingga akan ketahuan ini aman atau tidak untuk dikonsumsi. Dan komplit peternan ini. Betul Mbak J. Nah, mungkin ada lagi Bu sebelum ngobrol-ngobrol kita ini atau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ini ya. Mungkin kalau untuk kegiatan sepertinya titik konsentrasinya yang tadi itu itu yang memang menikah banyak alokasinya di bulan April ini. Mungkin nanti di bulan-bulan selanjutnya akan lebih kami sampaikan mungkin. Ya betul. BIMTEK itu berjalan sampai nanti bulan November Mbak. Jadi biar akhir tahun. Istilahnya BIMTEK itu kan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani sehingga itu memang perlu kita laksanakan sehingga nanti akan kita laksanakan hampir setiap bulan itu minimal 10 lokasi lah. Jadi cukup banyak gitu. Belum gerdalnya ya Bu. Belum gerdalnya. Jadi tunggu saja nanti di bulan-bulan berikutnya. Betul. Kemudian mungkin kalau pesan dari kami nih Mbak terkait dengan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT, pesan kami ketika memang ada serangan OPT itu memang kita harus mengendalikan secara bersama-sama, kemudian dalam hamparan yang luas dan juga berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tetapi tetap itu berproses setiap saat gitu. Dan juga jangan lupa melaksanakan sinergisme atau kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari petani, kemudian petugas, kemudian pemerintah setempat, bisa kelurahan atau kapanewon, kemudian nanti dinas pertanian kabupaten dan juga dinas pertanian yang ada di provinsi dan jangan lupa juga dengan pusat karena itu tentu saja akan lebih menguatkan istilahnya pengamanan produksi di semua lini gitu Nji. Pilih itu Mbak Wati. Matur suwun Bu Agnes bincang-bincang hari ini. Besok lain waktu bisa kita lanjutkan lagi. Nanti mungkin untuk rapati saya gitu ya. Matur suwun Bu Agnes. Sami-sami Mbak.